semua. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Pembelajaran 5 dan 6 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Kita buka halaman 96, di situ ada aturan penggunaan tanda tanya. Teman-teman, kita dapat membuat kalimat tanya. Saat membuat kalimat tanya, kita menggunakan kata tanya ya. Contoh kata tanyanya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita juga harus menggunakan tanda tanya, yaitu yang seperti kail pancing ada titik di bawahnya di akhir kalimat tanya. Nah, berikut contoh yang dapat dibuat berdasarkan gambar di samping ya. Nah, di situ ada gambar Maya dan ibu yang sedang menyiram bunga ya. Taruhlah di halaman depan rumah atau di taman. Nah, maka bisa kita buat kalimat tanyanya. 1. Apa yang sedang dilakukan Maya dan ibunya? Dalam tanaman. 2. Di mana Maya dan ibunya melakukan kegiatan tersebut? Di halaman rumah. 3. Siapa yang menemani Maya menyiram bunga? Ibu. Seperti itu ya teman-teman, mudah ya membuat kalimatnya. Lalu selanjutnya ada PJOK tentang menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, kita baca ya ceritanya. Menjaga kebersihan bus. Naila dan kakaknya pulang dari sekolah dengan naik bus. Naila memakan coklat saat di dalam bus. Setelah selesai, Naila melipat kertas pembungkus coklat tersebut. Naila tidak membuangnya di dalam bus. Naila tidak ingin bus tersebut menjadi kotor. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita dapat mengikuti contoh Naila ya dalam menjaga kebersihan di perjalanan. Nah, kita dapat membawa sampah hingga kita menemukan tempat sampah ya. Jangan sampai dibuang di kendaraan atau misal kalau kita lagi di motor. Nah, sampahnya dibuang begitu saja di jalanan, tidak ya. Masukkan dulu, simpan dulu atau pegang dulu. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru dibuang ke tempatnya ya. Dengan demikian tempat yang kita lewati tetap terjaga kebersihannya. Selanjutnya ada manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, ingat ya teman-teman, perbedaan di antara kita itu mudah sekali terlihat. Namun, kita tidak boleh membeda-bedakannya ya. Kita harus memiliki sikap toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Nah, contohnya ada perbedaan bentuk rambut, mungkin kita berbeda dengan teman kita. Kita juga mungkin memiliki agama yang berbeda. Selain itu, kita mungkin berasal dari suku bangsa yang berbeda ya. Meski memiliki perbedaan, kita harus tetap hidup rukun teman-teman. Hidup rukun adalah salah satu cara untuk menjaga persatuan. Nah, menjaga persatuan itu banyak manfaatnya loh. Jika bersatu, kita dapat bermain bersama dengan gembira. Kita juga dapat semakin akrab dengan teman-teman kita. Selain itu, hidup kita juga menjadi aman dan tentram. Nah, berikut beberapa manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. 1. Membuat pekerjaan menjadi ringan karena kebersamaan. 2. Membuat pekerjaan cepat selesai ya. 3. Meningkatkan kerukunan dengan teman di sekolah. Nah teman-teman, kalau sudah mengerti tentang materinya, silahkan diisi evaluasi pembelajaran 5-nya ya, 1-5 yang ada di halaman 98. Masih tentang kalimat tanya atau
atau penggunaan tanda tanya ya teman-teman. Di sini ada aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat sederhana. Nah, kamu telah mempelajari tentang kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu harus memuat dua hal, yaitu kata tanya dan tanda tanya yang seperti kayak pancing ada titiknya di bawah di akhir kalimat tanya. Nah, coba kita baca kalimat tanya berikut ini ya. 1. Apa yang harus kita gunakan saat mengendarai sepeda motor? 2. Di mana kamu membeli cat air? 3. Kapan ayahmu berangkat ke Semarang? 4. Siapa saja yang harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah? 5. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah di selokan? 6. Bagaimana cara menjaga sungai tetap bersih? Nah, teman-teman, selain menggunakan kata tanya di awal kalimat dan tanda tanya di akhir kalimatnya, Ibu ingatkan kembali saat menulis harus memperhatikan huruf kapitalnya ya. Jadi di awal kalimat menggunakan huruf kapital apabila ada nama kekerabatan, nama kota seperti di situ ya, ada nama kota, itu hurufnya besar atau menggunakan huruf kapital. Untuk matematika, kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari tentang satuan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Teman-teman, terdapat beragam persoalan yang berkaitan dengan satuan waktu ya. Jadi, agar kita dapat menyelesaikannya, kita harus benar-benar memahami hubungan antar satuan waktu tersebut. Nah, perhatikan ya hubungan antar satuan waktu berikut. 1 minggu sama dengan 7 hari, yang terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Dalam 1 bulan juga terdapat 30 hari. Nah, teman-teman, dalam 1 tahun terdapat 365 atau 366 hari. Dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan, dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kita mulai ke contoh soal ya. Dan Ibu ingatkan kembali, dalam 1 bulan ada 4 minggu dan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, kita mulai dari bulan ke minggu. Caranya dikali 4. Contoh soalnya 3 bulan berapa minggu? Nah, bisa kita jawab 3 dikali 4. Maka akan didapat 12. Jadi 3 bulan sama dengan 12 minggu. Nah, kita balik minggu ke bulan, maka dibagi 4. Contohnya 8 minggu berapa bulan? Jadi tinggal kita bagikan 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. Jadi 8 minggu sama dengan 2 bulan ya. Nah, untuk penyelesaian bulan ke minggu atau minggu ke bulan ini, kalian tinggal menghafalkan perkalian 4 ya teman-teman, supaya lebih mudah. Selanjutnya ada dari tahun ke bulan dan sebaliknya dari bulan ke tahun ya. Nah, dari tahun ke bulan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi dari tahun ke bulan dikali 12. Contohnya 2 tahun berapa bulan? Caranya 2 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan. Ingat ya teman-teman, perkalian adalah penjumlahan berulang. Kalau belum bisa perkalian, silahkan kalian jumlahkan sesuai yang dikalikan. Jadi 2 dikali 12, maka 12-nya ada 2 kali ya, 12 tambah 12. Selanjutnya ada bulan ke tahun, maka dibagi 12, kebalikan dari tahun ke bulan ya. Nah, di sini contoh soalnya 24 bulan berapa tahun? Tinggal 24 dibagi 12. Seperti yang sudah-sudah, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi 24 kurangi 12 sampai hasilnya 0, maka akan didapat 2 kali pengurangan ya. Jadi 24 bulan sama dengan 2 tahun. Nah, ada contoh soal ya di Ayo Berlatih halaman 101. Silahkan diisi, di situ sudah Ibu tulis caranya ya. Nah, Hasan dan keluarganya sudah pindah rumah sejak bulan Mei tahun 2020.
Jika saat ini adalah bulan Mei tahun 2021, telah berapa lama Hasan pindah rumah? Nah, dari tahun 2020 ke 2021 berarti sudah 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Nah, jadi 1 tahun itu berapa bulan? Nomor 2, pada bulan Maret Lani membeli buku cerita. Ibu Lani akan membelikan buku cerita baru 8 bulan kemudian. Kapan Lani akan mendapatkan buku cerita baru tersebut? Nah, kita tulis dulu, Maret itu bulan ketiga. Nah, jika kita ingin mengetahui waktu dimulai, maka sekarang ditambah yang akan datang. Jadi sekarang itu bulan 3 ditambah yang akan datang 8 bulan kemudian, jadi 3 ditambah 8 hasilnya berapa? Nah, kalian ingat-ingat bulan apa itu? Yang ketiga, Pak Tono mendapat tugas ke keluar kota. Beliau berangkat pada tanggal 2 Januari 2021 dan kembali pada tanggal 30 Januari 2021. Berapa lama Pak Tono pergi keluar kota? Nah, untuk mencari lama kegiatan, tanggal kembali dikurangi tanggal keberangkatan. Jadi tanggal 30 dikurangi tanggal 2. Hasilnya berapa? Selanjutnya ada pelajaran PKN. Nah, di sini ada akibat hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kita baca ceritanya ya. Akibat sikap Danu memiliki sikap yang kurang baik. Ia sering menjahili teman-temannya. Ia juga sering curang saat bermain. Selain itu, Danu juga sangat mudah marah. Akibatnya, Danu sering bertengkar dengan anak yang lain. Lama-kelamaan, hampir tidak ada anak yang mau bermain dengan Danu. Nah, teman-teman, apa yang kamu temukan berdasarkan cerita tadi? Nah, sikap Danu itu ya tidak menunjukkan perilaku hidup rukun, teman-teman. Dia tidak menjaga persatuan dengan teman-temannya. Pada akhirnya, Danu merasakan akibat dari perilakunya tersebut. Rasa akrab di antara Danu dan teman-temannya mulai hilang. Banyak anak yang tidak mau bermain dengan Danu lagi. Nah, hidup tidak rukun dapat menimbulkan perselisihan ya dengan teman. Maka kita harus hidup rukun dengan teman. Dan apabila terjadi perbedaan, maka sekali lagi Ibu ingatkan kita harus menanamkan sikap toleransi, yaitu sikap di mana kita harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan tersebut. Nah, teman-teman, silahkan diisi evaluasi pembelajaran 6-nya ya, 1-5 di halaman 102. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.